Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Imamah dengan NIM 2421010400035. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran yang berjudul Sikap Optimisme dalam Perspektif Al-Quran, Surah Ad-Duha dan Surah Al-Insyirah untuk kelas 6 MI. Nah, di sini ada modul ajar. Modul ajar ini disusun untuk peserta didik kelas 6 MI, fase C, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, khususnya Al-Quran Hadis, dengan alokasi waktu 2 kali 34 menit. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning, dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Nah, mengapa memilih materi ini? Materi optimisme dipilih karena dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sering menghadapi berbagai masalah seperti mendapat nilai rendah, sulit memahami pelajaran, gagal dalam perlombaan, dan belum mencapai cita-cita. Melalui materi ini, peserta didik diharapkan memahami bahwa Islam mengajarkan untuk tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi awal. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik diharapkan sudah mengenal surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, mampu membaca kedua surah tersebut, mengetahui makna umum dari kedua surah tersebut. Selanjutnya yaitu profil pelajar yang dikembangkan. Pembelajaran ini mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Selain itu, juga mengembangkan karakter rahmatan lil alamin, keteladanan, keadaban, disiplin, dan istiqomah. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, membaca ayat pilihan surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, menjelaskan pengertian optimisme menurut ajaran Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi peran optimisme yang terdapat dalam kedua surah tersebut. Yang keempat, menunjukkan sikap optimisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, menyajikan contoh perilaku optimisme dalam belajar dan beribadah. Yang selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Inti dari pembelajaran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan harapan dan kemudahan kepada hambanya. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki sikap optimis, tidak mudah putus asa, serta terus berusaha dan berdoa dalam menghadapi kesulitan. Nah, selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik. Untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik, serta mengajukan pertanyaan. Pernahkah kalian gagal melakukan sesuatu? Apa yang kalian lakukan ketika mengalami kesulitan belajar? Mengapa seorang muslim tidak boleh berputus asa? Bagaimana sih Al-Quran mengajarkan sikap optimis? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan menghubungkan materi dengan pengalaman nyata peserta didik. Nah, selanjutnya ialah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 10 menit. Guru mengucapkan salam dan berdoa, mengecek kehadiran, mengajak siswa menceritakan pengalaman saat mengalami kesulitan, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta menayangkan video singkat tentang semangat dan optimisme. Kegiatan inti 50 menit. Orientasi masalah. Guru memberikan ilustrasi. Siti mendapatkan nilai yang kurang baik pada ujian matematika. Ia merasa sedih dan ingin menyerah. Menurut kalian, apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Tujuannya apa? Tujuannya adalah melatih peserta didik berpikir kritis dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Mengorganisasikan peserta didik. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Investigasi kelompok. Peserta didik mempelajari kandungan surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Setiap kelompok mendiskusikan contoh perilaku optimis dan menuliskannya pada LKPD. Analisis dan evaluasi. Guru memberikan penguatan mengenal pentingnya sikap optimis
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bahan ajar. Pengertian optimisme. Optimisme adalah sikap yakin, percaya diri, dan memiliki harapan baik terhadap masa depan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang optimis akan terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Optimisme bukan berarti hanya berharap tanpa usaha, tetapi harus disertai ikhtiar, doa, dan tawakal. Optimisme dalam surah Ad-Duha, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya, dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu hingga engkau menjadi puas. Kandungan ayat tersebut, Allah selalu memberikan harapan kepada hambanya. Kita tidak boleh berputus asa, masa depan bisa menjadi lebih baik, kita harus berusaha dan memperbaiki diri. Nah, selanjutnya yaitu optimisme dalam surah Al-Insyirah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, kandungan ayat tersebut adalah setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Tidak ada masalah yang berlangsung selamanya. Seorang muslim harus sabar dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Nah, selanjutnya yaitu asesmen yang berupa LKPD. LKPD disusun menjadi 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama ialah peserta didik mengamati ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, yang kegiatan kedua ialah peserta didik menganalisis kasus Ahmad yang gagal dalam lomba cerdas cermat dan menentukan sikap yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, kegiatan 3 ialah peserta didik menemukan contoh sikap optimis dalam berbagai situasi, seperti nilai rendah, kesulitan belajar, dan belum mencapai cita-cita. Kegiatan 4, peserta didik melakukan refleksi diri melalui pernyataan-pernyataan mengenai sikap optimis. Tujuan LKPD ini adalah agar peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada media flashcard. Media pertama yang digunakan adalah flashcard optimis Al-Qur'ani. Media ini terdiri atas kartu soal, kartu jawaban, ayat Al-Quran, pertanyaan mengenal sikap optimis, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Cara penggunaannya ialah guru menyiapkan kartu, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa mengambil kartu tersebut, siswa mencari kartu jawaban yang sesuai, guru dan siswa bersama-sama memeriksa jawaban. Siswa yang benar mendapatkan poin. Media ini membuat pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan membantu siswa mengingat materi. Nah, selanjutnya di situ ada media word wall. Media kedua adalah word wall yang berisi permainan kuis interaktif mengenal pengertian optimisme, kandungan surah Ad-Duha, kandungan surah Al-Insyirah, contoh sikap optimis. Media ini digunakan untuk menumbuhkan motivasi belajar, membuat pembelajaran lebih menarik, melatih pemahaman siswa melalui permainan, mengurangi kejenuhan belajar. Nah, berdasarkan modul yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah mengajarkan umat Islam untuk selalu optimis, tidak mudah putus asa, terus berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui modul ajar, materi ajar, LKPD, media flashcard, dan word wall, diharapkan peserta didik kelas 6 MI mampu memahami dan menerapkan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pribadi yang semangat, sabar, dan pantang menyerah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.